Shalom, selamat sore. Kita berjumpa kembali di dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini, tanggal 22 November 2022, dengan judul Pergi dan Tinggal Bersama Kristus. Kita sebelum belajar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, bila mana kami membaca dan mempelajari pelajaran sekolah sahabat hari ini, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengurapi kami, sehingga kami dapat mengerti dan menghidupkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, pergi dan tinggal bersama Kristus. Ayatnya terdapat di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat 21 sampai ayat 24, dan tercatat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Paulus didorong oleh semangat untuk hidup di dalam Kristus sekarang dan dengan Kristus setelah kedatangannya yang kedua kali. Nah, bagi sang rasul, bahkan kematian pun tidak dapat mematahkan keyakinannya sebagai milik juru selamat dan Tuhannya. Hidup atau mati, umat Tuhan adalah milik Yesus. Nah, Paulus berbicara tentang orang-orang percaya yang telah mati sebagai mereka yang tidur di dalam Yesus dan yang akan dibangkitkan pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Apakah maksud Paulus ketika dia mengatakan keinginannya untuk pergi dan tinggal bersama Kristus? Apakah Paulus menyiratkan bahwa setelah kematian jiwanya akan pergi untuk hidup sadar bersama Kristus? Saudara-saudaraku, Paulus mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan keberadaan yang bermasalah saat ini dan tinggal bersama Kristus tanpa mengacu pada selang waktu apapun yang mungkin terjadi di antara kedua peristiwa, yakni kematian dan kebangkitan Yesus kedua kali. Singkatnya, bahwa Paulus mengatakan bahwa hal berikut yang akan Paulus ketahui setelah beristirahat adalah kedatangan Yesus kedua kali untuk membangkitkan akan orang saleh atau orang mati yang mati di dalam Yesus ketika dia akan bersama dengan Tuhan. Tetapi mengapa Paulus lebih memilih mati daripada hidup? Karena dengan begitu dia akhirnya bisa beristirahat dari semua masalahnya tanpa perlu lagi menderita sakit di dalam tubuhnya. Dan Paulus akan melakukannya dengan kepastian penuh bahwa dia akan menerima mahkota kebenaran pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan Paulus tidak ingin mati, tetapi dia tahu dia pasti akan mati. Tetapi Paulus juga tahu apa yang akan terjadi setelah dia mati, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan disitulah dia akan dibangkitkan. Dan bukan hanya Paulus, tetapi orang-orang percaya, mereka akan dibangkitkan untuk menerima akan upah hidup yang kekal. Nah, oleh sebab itu kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus percaya di mana kematian bukan akhir dari segalanya, tetapi kita akan dibangkitkan untuk menerima akan upah hidup yang kekal di dalam
kerajaan sorga. Biarlah melalui pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini dengan judul pergi dan tinggal bersama dengan Kristus, itu akan menjadi kenyataan di mana kita akan hidup kekal di dalam kerajaan yang Tuhan telah siapkan bagi umat tebusan. Kiranya pelajaran sekolah sahabat dapat memberkati kita supaya kita beriman dan kita berharap kepada kebangkitan pada saat Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita, adalah doa dan harapan kita semua. Amin.